siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa calon pemimpin Kota Solo. Tokoh ini pengaruhnya besar sekali. Tokoh ini pengaruhnya besar sekali. Kita sami-sami urusan gitu. Kalau 17 Agustus kan tadi inspektor saya kemarin saya juga survei Pak. Gitu untuk Jawa Tengah. Apa rekaman dulu ketika Gibran sama Pak Purnomo tadi itu data surveinya crossing gitu. Aku tidak independen. Dalam survei politik itu ada apa benchmarknya? Benchmarknya apa? Jadi begini, sebenarnya kami bisa saja dari 19 tokoh stakeholder tadi itu kami ranking, bisa saja. Tetapi begini teman-teman, tokoh-tokoh itu ternyata tidak hanya mengajukan satu nama, ada yang 4. Ini Pak. Tadi juga tokoh itu kita jamin dari 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama adalah, pertanyaan kedua, ya sebelumnya ada pertanyaan. Menurut jenengan, karakteristik pemimpin Kota Solo itu seperti apa? Pertanyaan berikutnya, di antara tokoh yang ada yang sekarang ini banyak disebut itu atau yang belum disebut itu, gitu, seperti itu. Menurut jenengan itu yang agak mirip atau sesuai dengan karakteristik itu siapa? Itu untuk menjaring nama 12 tadi. Masih belum ada pertanyaan berikutnya. Menurut jenengan para tokoh, siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa kepemimpinan Kota Solo? Jadi 12 nama itu kita peroleh dari 2 pertanyaan. Gitu, lalu muncul itu. Apakah hanya itu Pak yang nanti akan disurvei? Nah ini teman-teman, wartawan ini ada transparan gitu. Saya beri hak prerogatif untuk aku Sulio gitu seperti itu. Gitu. Nanti kita uji elektabilitas atau kepopuleran seorang tokoh itu nanti. Jangankan cawe-cawe, tidak cawe-cawe pun, gitu. Tidak cawe-cawe pun, tokoh ini pengaruhnya besar sekali. Tokoh ini pengaruhnya besar sekali. Jangankan cawe-cawe, Pak. Tidak cawe-cawe pun, dia hanya mesam-mesem gitu aja, itu sudah pengaruhnya besar sekali untuk Solo. Gitu, seperti itu. Gitu Mas. Tadi belum selesai. Oh iya. Ngapunten gini. Jadi dan sampai sekarang ini melihatnya sudah ada Mas Gibran itu sudah ada indikasi ke CSW atau endorsing itu kan kemudian persepsi ya penjenengan. Kalau menurut penjenengan itu kita sami-sami urusan gitu. Kalau 17 Agustus kan tadi inspektor saya gitu loh. Monggo itu dipersepsikan teman-teman wartawan sendiri. Gitu. Kalau menurut saya, ya saya netral. Gitu. Saya netral saja. Dan apakah itu berpengaruh? Iya. Terus terang iya. Saya secara akademik mengatakan iya. Jangankan cawe-cawe, enggak cawe-cawe pun itu berpengaruh. Gitu loh Mas. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau apakah sekarang sudah cawe-cawe Pak? Monggo teman-teman wartawan untuk persepsikan sendiri-sendiri aja lah. Kalau menurut Pak Wati, aku tak akan berpendapat. Enggak, aku nggak mau berpendapat. Kira aku melok cawe-cawe kan. Betul Mas? Terkait dari hasil yang sudah diperoleh saat ini gimana Pak? Hasil yang diperoleh apa saja sekarang? Iya, tadi ada 4 tadi. Yang pertama adalah tantangan Solo ke depan itu seperti apa. Yang kedua, karakteristik pemimpin Kota Solo ke depan itu apa saja yang penting. Yang ketiga adalah siapa tokoh yang kira-kira memiliki karakteristik
yang seperti itu. Yang keempat adalah ketiga adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa calon pemimpin Kota Solo. Dan keempat itu yang kemudian nanti akan kita uji melalui survei jajak pendapat ke masyarakat atau pemilih. Dari hasil ini sudah ada nama-nama Pak mengerucut Pak? Saya kira belum ya. Jadi masih sama. Dari stakeholder itu ada 12 nama tadi yang sudah saya sebutkan. Itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Kerangka sampling itu apa? Kerangka sampling itulah yang kemudian menjamin setiap orang penduduk Kota Solo, pemilih Kota Solo memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Dan disitulah yang disebut dengan representasi dari populasi atau sampel dari populasi. Gitu. Bapak, seberapa penting untuk Kota Solo sendiri Pak diadakan polling seperti ini Pak? Oh penting, karena ini akan membuka wacana, membuka diskusi, sehingga diharapkan ke depan Kota Solo ini akan memiliki wali kota yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat, mampu mengayomi masyarakat, memajukan Kota Solo, dan tadi mewujudkan visi Solo sebagai pusat peradaban Jawa. Ada yang? Tadi ada 15 tokoh yang 15 stakeholder yang Iya, 19. Ya. itu kan tadi nggak disebutkan siapa saja ya Pak? Oh, nggak boleh. Apakah ada kedekatan tersendiri Pak dengan 12 calon yang muncul? Ada yang dekat, ada yang tidak. Dan itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena bukan stakeholdernya yang penting. Yang penting adalah responden masyarakat nanti, pemilih Kota Solo, masyarakat Kota Solo yang akan kita jadikan responden jajak pendapat. Wawancara dengan stakeholder itu berapa hari? Bukan berapa hari, keseluruhan ya, sekitar 10 hari. 10 hari, tetapi ya kita mendatangi tokoh, terus kemudian kita ajak ngobrol, kita ajukan pertanyaan terkait dengan empat hal tadi. Begitu. Dari kalangan mana saja Pak itu Pak? Tadi ada dari akademisi, ada politisi. Kalau politisi kan dekat dengan calon, gitu. Tapi tidak masalah, gitu. Akademisi, pengusaha, budayawan, terus kemudian pemangku kepentingan, kebijakan keuangan misi, gitu. Bahkan ada kalangan akademisi yang kemudian